Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu berkaitan dengan titik berat pada benda tegar. Nah, anak-anak ibu, untuk mempelajari materi ini, silakan kalian buka buku paket halaman 7. Anak-anak, kalian tahu bahwa setiap benda tersusun dari banyak sekali partikel, di mana setiap partikel-partikel itu bekerja gaya gravitasi. Dengan kata lain, setiap partikel mempunyai beratnya masing-masing. Titik berat suatu benda adalah suatu titik pada benda tersebut atau di sekitar benda tersebut di mana berat semua bagian benda terpusat pada titik tersebut. Atau secara sederhana, titik berat dapat diartikan sebagai titik yang menjadi penyeimbang dari suatu bangun. Jadi, titik berat benda akan membuat benda menjadi seimbang, seperti pada gambar berikut. Anak ibu perhatikan bahwa pada gambar yang A, gambar pertama yang di atas dikatakan bahwa benda tidak di dalam keadaan seimbang. Sedangkan gambar yang B itu dikatakan dalam keadaan seimbang, di mana ditopang atau ditumpu tepat berada di titik pusat atau titik berat benda. Khusus hari ini, kita hanya akan membahas berkaitan dengan titik berat bangun dua dimensi atau benda yang berbentuk bidang atau luasan. Nah, ada 3 langkah mencari titik berat benda. Yang pertama, membagi bangun menjadi beberapa bagian. Yang kedua, menentukan luas dan koordinat titik berat masing-masing bangun pada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang ketiga yaitu menghitung letak titik berat benda menggunakan rumus titik berat benda. Nah, anak-anak ibu, berikut ini adalah rumus untuk mencari titik berat benda pada sumbu X maupun pada sumbu Y. Di mana lambang A di situ ada A1, ada A2, ada A sampai A sekian. A di situ menyatakan adalah luas bangun, ya. Kemudian lagi ada X1, X2 dan seterusnya, di mana X di situ menyatakan titik tengah bidang pertama, kedua atau seterusnya. Sedangkan Y di situ ada Y1, ada Y2 dan seterusnya melambangkan titik tengah atau titik ordinat bangun pertama, kedua dan seterusnya. Oke, mari kita masuki contoh soal pertama. Perhatikan pada gambar berikut, yang diminta adalah tentukan titik berat benda berikut. Nah, anak-anak ibu, langkah pertama sesuai dengan materi yang tadi sudah kita bahas, bahwa langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membagi bangun berikut menjadi beberapa bagian. Oke, kalian perhatikan pada gambar berikut, sudah kita bagi menjadi 2 bagian. Bangun yang pertama itu berwarna hijau dan bangun yang kedua berwarna kuning. Nah, langkah berikutnya setelah membagi bangun ini menjadi 2 bagian adalah kalian harus menentukan luas masing-masing bangun berikut. Anak-anak tahu bahwa kalau kalian perhatikan, bangun-bangun ini merupakan berbentuk bangun persegi panjang, di mana untuk menentukan luasnya kalian cukup menggunakan rumus panjang kali lebar. Setelah kita tentukan luasnya, maka langkah berikutnya kita tentukan koordinat titik berat pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalian semua perhatikan kepada gambar. Sekarang kita tentukan untuk titik berat sumbu X dan sumbu Y. Untuk bangun yang pertama. Nah, kalian lihat 20 untuk yang hijau pada sumbu X. Dibagi 2 hasilnya 10, berarti X1 titik berat pada sumbu 1 itu bernilai 10, sedangkan untuk sumbu Y yang vertikal ke atas itu nilainya 80 dibagi 2. Nah, anak-anak perlu ketahui bahwa kenapa kok harus dibagi 2? Ingat loh bahwa setiap benda yang homogen, sebagian besar titik beratnya berada di tengah. Oleh karena itu, cukup dibagi 2 saja. Nah, selanjutnya untuk bangun yang kedua yang berwarna kuning, kalian tentukan dengan cara yang sama, tetapi bangun kedua ini menyambung di bangun pertama. Oleh karena itu X keduanya ibu tulis karena diawali dari angka 20 ditambah 40 baru dibagi 2, sehingga titik beratnya adalah 30. Sedangkan Y-nya untuk vertikal ke atas, Y2-nya 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Setelah ini maka kita masuki langkah yang terakhir, kita gunakan hasil dari X1, Y, dan luasnya tadi dengan menggunakan rumus titik berat, sehingga
kita dapat hasilnya menjadi seperti ini. Oke, baik. Selanjutnya kita memasuki contoh soal yang kedua biar lebih paham. Perhatikan ke gambar berikut. Nah, di sini anak ibu sudah tahu bahwa di sini ada sebuah gambar di mana langkah yang pertama adalah gambar ini kalian bagi dulu menjadi dua bangun sepertinya supaya menjadi lebih mudah. Bangun yang pertama kita anggap adalah bagian yang atas. Kita beri warna kuning ya. Kemudian lagi bangun kedua itu adalah bagian bawah. Nah, untuk bangun yang pertama berbentuk segitiga ya, Nak. Nah, jadi setelah kalian tahu bahwa dia berbentuk segitiga, maka langkah berikutnya kalian tentukan luasnya, yaitu dengan rumus luas segitiga di mana alas dikali tinggi dibagi 2. Nah, anak ibu lihat ke gambar bahwa alasnya di situ pada sumbu X ya bernilai 10. Kemudian lagi tingginya, lihat segitiga itu berawal dari angka 4 hingga ke angka 10, artinya tingginya adalah 6. Kemudian lagi dibagi 2. Jadi 10 kali 6 bagi 2, 30. Kemudian setelah itu kalian tentukan untuk luas bangun yang kedua yang diberi warna hijau. Karena bentuknya adalah persegi panjang, berarti kalian cukup gunakan rumus panjang kali lebar, di mana panjangnya 6, kemudian lagi lebarnya 4, sehingga luasnya adalah 24. Nah, selanjutnya langkah berikutnya kalian tentukan koordinat untuk bidang segitiga yang bangun pertama. Untuk menentukan X1 sebenarnya tidak perlu kalian hitung, sudah terlihat pada gambar bahwa titik tengah ya, titik tengah untuk segitiga itu menunjukkan angka 5, atau kalau kalian mau hitung juga boleh dengan cara sumbu X untuk segitiga atau kaki segitiga yang panjangnya 10 dibagi 2, jadi titik tengahnya adalah 5. Kemudian untuk Y1-nya atau pada sumbu Y-nya kalian lihat di situ ada angka 4 ditambah sepertiga T. Nah, angka 4 itu berasal dari mana? Angka 4 itu tidak lain berasal dari awal dari segitiga itu berada, yaitu berawal dari angka 4 pada sumbu Y. Kemudian ditambah segitiga T. Nah, anak ibu boleh lihat khusus untuk segitiga pada sumbu Y-nya didapat dengan cara sepertiga dari tingginya, yaitu sepertiga dikali 6, sehingga hasil titik berat pada sumbu Y1 bernilai 6. Kemudian kita lanjut untuk bagian bawah, yaitu bangun kedua yang berupa persegi panjang. X2-nya ya, itu kalau kita hitung berasal dari angka 2, karena diawali dari angka 2 sampai angka 8, sehingga kalau kita jumlahkan 10 dibagi 2, sehingga hasilnya sama dengan 5. Kemudian untuk Y2-nya, kalau kalian perhatikan Y2-nya untuk bangun kedua pada sumbu Y itu nilainya adalah 4, dibagi 2 hasilnya adalah 2. Selanjutnya anak ibu tinggal hitung dengan menggunakan rumus titik berat. Untuk sumbu X sebenarnya tidak perlu kalian tentukan lagi karena X1 dan X2 nilainya sama dengan 5. Jadi tidak perlu hitung dengan menggunakan rumus. Tapi kalau mau membuktikannya boleh, nilainya pasti didapat dengan angka 5. Setelah itu kalian hitung dengan menggunakan rumus titik berat untuk sumbu Y, sehingga didapatlah hasil hitungannya sebagai berikut. Nah, anak-anak ibu, dengan demikian maka berakhirlah materi kita pada hari ini. Ibu berharap semoga apa yang ibu sudah sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Dan agar supaya kalian lebih terlatih untuk mendalami materi ini, silakan kalian buka halaman 16. Kalian kerjakan untuk nomor 32 dan 33.